suara golkar lonjak tinggi, ada juga beberapa kecamatan yang jeblok. Padahal sudah kita tentukan siapa yang bertanggung jawab di masing-masing kecamatan. Langsung kita kunci. Kenapa? Karena itu adalah simpul-simpul suara. Kalau simpul suara itu hanya 50, 100, atau 1000, tapi yang penting kita kunci dari awal supaya mereka tidak lari. Karena udah dikunci dari awal, udah kita pindahnya, masih banyak juga yang bocor. Dan ini pengalaman juga berkali-kali kita panggil, sering menjadi alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya. Agenda kita di sore hari ini adalah bagian dari safari Ramadan Poskoro. Itu kita minggu lalu sudah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang ini kita di Jawa Barat. Jawa Barat itu kita mulai dari Indramayu, Cirebon, terus besok lanjut ke Bekasi. Ya, tujuannya untuk mempereratkan silaturahmi, mendekat dengan masyarakat, dan juga sekaligus juga meresap aspirasi akan apa yang menjadi kendala permasalahan, dan juga tujuan utama adalah untuk mensosialisasikan calon presiden Golkar, yaitu Pak Insinyur Erlangga Hartarto, yang insya Allah akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024 nanti. Sekaligus juga kita mensosialisasikan sejumlah program-program Partai Golkar dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan sikap politik Golkar, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Kartu Prakerja, dan juga memastikan bahwa semua bantuan-bantuan sosial ataupun insentif yang diberikan kepada pihak swasta ataupun kepada masyarakat umum itu tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan di bawah. Membagikan sejumlah sembako kepada manula, kepada anak-anak yatim piatu, kepada juga kelompok komunitas-komunitas seperti pesantren, ya. Terus juga kita juga langsung mendengar dan melihat semua kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pusat dan daerah, apakah itu tepat sasaran dan apakah itu sesuai juga dengan sikap-sikap partai. Total 2.000 sembako untuk di Cirebon, Indramayu, dan di Bekasi. Dev sendiri sejauh apa? Bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala dalam pencairan karena mungkin tidak mengerti proses administrasi ataupun juga ketidaksiapan daripada petugas, akan tapi sejauh ini sudah bisa ditangani, kita sudah melihat langsung dan juga ya insya Allah akan terus berjalan dengan baik. Ya. Tahun ini kan pemerintah mengizinkan mudik ya bagi masyarakat ya. asal dari booster. Nah, Kang Dev sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Apalagi diperkirakan 85,5 juta pemudik dari barat menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Seperti apa Kang Dev melihat? Ya, itu bukan fenomena, itu adalah suatu kegiatan rutin tiap tahun yang selama 2 Idul Fitri terakhir itu bukan hanya dianjurkan, bahkan dilarang oleh pemerintah untuk melakukan itu. Kita sangat senang bahwa waktu cuti nasionalnya ini cukup panjang ya, dari mulai tanggal 28 29 sampai dengan 8 Mei. Jadi waktu cukup panjang. Jadi kita yakin bahwa waktu yang cukup panjang ini memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat bisa terkait dengan ekonomi saat ini kan, COVID mulai melanda, ekonomi perlahan mulai berjalan. Ya, kita melihat bahwa dengan salah satu alasan kenapa pemerintah mengizinkan mudik itu juga agar terjadi perputaran roda ekonomi. Ada uang dari pusat atau dari perpindahan dari daerah ke daerah, dari ibu kota ke daerah-daerah masing-masing. Dan juga adanya belanja, adanya makan. Nah, itu semua bagian yang mendorong hingga perekonomian itu bisa berputar. Ya, nah kita yakini dengan vaksinasi yang tahap 1, tahap 2 sudah nyaris 100% dan booster pun juga sudah cukup tinggi. Ya, nah kita lihat angka positivity rate-nya juga sudah drop cukup drastis, ya, dan yang meninggalnya pun juga sudah di bawah 50 orang per hari. Hari ini sudah tinggal 42. Ya, kita yakini nanti semakin menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri akan di bawah single digit. Yang notabene adalah termasuk Kabupaten Cirebon. Nah,
dalam safari beliau 2 hari ini muter di Jabar 8 itu membagikan sembako termasuk di Kabupaten Cirebon. Hari ini kami kebagian titiknya adalah di sekitaran DPRD. Jadi warga sekitar lingkungan di sini beberapa yang sudah terdata akan kita bagi, dan pada salah satu pesantren di belakang situ jadi sebetulnya untuk masyarakat loh, untuk masyarakat luas, bukan hanya rekan-rekan kader internal, tapi untuk masyarakat. Termasuk ada vaksin juga ya, Kang? Termasuk kita juga mengadakan vaksin juga untuk membantu program pemerintahan dalam rangka meningkatkan persentase yang untuk booster. Nyatanya sebetulnya dalam rangkanya masing-masingnya itu konteksnya adalah silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Secara roda organisasi berjalannya adalah kami sedang melakukan rekonstruksiisasi fungsionaris yang tadi ditanyakan juga adalah persiapan untuk pemilu dalam rangka pileg, pilpres, dan pilkada. Yang notabene kemungkinan besar bulan 6 mulai verifikasi, jadi kita mulai pendataan di kader-kader internal, termasuk dengan mencoba mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang ingin coba menyamakan frekuensi untuk membesarkan partai di Kabupaten Cirebon. Targetnya berapa kursi, Pak? Kalau target sih sebetulnya tadi juga Ketua Dewan Pembina juga mengisyaratkan bahwa kita ingin punya target adalah 10. Tapi target di Partai Golkar itu akan tertuang secara resmi setelah dituangkan dalam forum namanya Rakerda. Kemungkinan besar Rakerda akan kita laksanakan di awal bulan Juni. Jadi ketika nanti tertuang dalam Rakerda, itulah target resmi kita. Tapi sampai hari ini semangat rekan-rekan kader inginnya adalah 10 kursi. Kalau saya berapa? Saat ini 7.